Oke, jadi udah sekian lama nih ya, karena KPR tidak upload tentang video keseharian. Ini adalah cuplikan dari hasil indukan-indukan kami ya. Ada beberapa indukan yang lagi mengerami. Ini nomor 1 sampai nomor 7. Ini full mengerami. Dan alhamdulillah ya, untuk hasil, itu juga nggak luput dari tata cara perawatan kita. Sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, berikanlah perawatan yang terbaik. Itu adalah salah satu faktor dan kuncinya ya. Jadi ini kebetulan cuacanya juga lagi bagus ya, lagi musim panas, yang dimana biasanya untuk cuaca-cuaca seperti ini, untuk produktivitas telur ini cukup baik, dan untuk kesehatan ternak-ternak kita cukup terjaga. Karena posisi cuaca panas seperti ini, biasanya untuk wabah virus ataupun penyakit lebih jarang untuk menyerang indukan-indukan ataupun pembesaran bibit-bibit yang lainnya. Ini adalah beberapa indukan-indukan kami yang dilakukan umbaran. Total populasi kurang lebih ini ada 100 lebih, kurang lebih 115-an gitu. Adapun untuk ransum pakan yang kami gunakan ya, yang sering kami jelaskan bahwa kami menggunakan teknik pakan full 24 jam. Nah, rekan-rekan bisa lihat sendiri ya, ini tempat makan full. Dan ini indukan-indukan kita bahkan tidak peduli dengan ransum pakan, karena di sini kita berikan ready, ini ready stock, jadi kami berikan pakan ini 24 jam. Jadi tidak ada namanya tempat makan kosong ya. Jadi ini yang berdampak alhasil indukan-indukan kita ini tidak berhenti bertelur, dia akan terus menghasilkan telur. Kuncinya rekan-rekan itu harus tetap meningkatkan populasi pejantan, harus seimbang ya, tingkat populasi pejantan dan betina. Ketika rekan-rekan menggunakan pakan yang bagus ini, kalau rekan-rekan menggunakan perbandingan pejantan yang lebih sedikit, itu alhasil untuk fertilitasnya akan buruk rekan-rekan. Jadi kalau untuk pembibitan ingin menggunakan pakan yang bagus, tidak luput juga kita harus fokus juga terhadap peningkatan pejantan. Itu kita harus tambah, jadi jangan mentang-mentang ingin betina sebanyak-banyaknya terus nggak memikirkan untuk tingkat fertilitas. Bahwasanya tingkat fertilitas itu penting, percuma telur yang dihasilkan banyak tapi tidak fertil, itu sama saja rekan-rekan, alhasil kita bakal kebuang telurnya dan itu akan berdampak kerugian bagi kita. Nah, ini adalah contoh yang dierami oleh indukan-indukan kami ya. Ada yang bertelur, ada yang mengeram, ini mengeram, dan ini hampir sekitar semuanya bertelur nih. Ini bertelur, tuh ngeram, ini bertelur, ini bertelur, ini bertelur, ini bertelur, ini bertelur, dan itu juga. Itu hasil panen kami ya, kurang lebih ada 50 ekor, tapi belum kita jual karena kita masih menunggu ada beberapa indukan lagi yang mulai memecahkan cangkangnya ya. Dan di mesin tetas kami yang bagian bawah kapasitas 300 itu penuh, alhamdulillah. Ini ya ransum pakannya, rekan-rekan bisa lihat sendiri. Coba simak dengan seksama di video-video kami sebelumnya, bahwasanya kami memang full menggunakan teknik pakannya. Jadi ransum pakan ini kami tuh nggak pernah membatasi ada dalam jumlahnya ya, tapi tetap dalam hitung-hitungan kalkulasi kami. Per bulannya kami habis berapa, itu semua udah kami riset, udah kami hitung. Jadi bukannya tanpa perhitungan ya. Jadi jangan sampai salah sangka bahwasanya kita tidak menghitung-hitung berapa biaya pemasukan dan biaya pengeluaran yang ada di kandang kami. Dan untuk masalah penetasan ya, rekan-rekan itu bisa kolaborasikan sih, bisa kolaborasikan dengan sistem pengeraman manual dan juga kolaborasikan dengan penetasan. Kami di sini menggunakan 50% penetasan pada indukan, 50%-nya lagi menggunakan sistem pengeraman manual. Jadi kalau kita beternak dalam sistem pembibitan, ya sebenarnya kuncinya itu ya dengan inisiatif kita, gimana caranya
agar mempercepat proses produksi bagi indukan-indukan. Karena kuncinya yaitu tadi, dengan mempercepat masa indukan cepat bertelur kembali, itu akan mendapatkan keuntungan plus lah bagi kita, yaitu hasil produksi yang lebih banyak dengan daya tetas yang cukup bagus juga. Jadi sebenarnya ya bisa kita menggunakan dengan full pengeraman pada indukan juga bisa, tapi ada alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan kolaborasi dengan mesin tetas, ataupun menggunakan full mesin tetas itu juga bisa kalau yang benar-benar udah mahir. Jadi kalau masih belum ada mesin tetas, kita masih fokus dengan pengeraman indukan, itu ya boleh-boleh aja, ya nggak apa-apa, atau juga sama saja. Tapi memang hasilnya cenderung lebih kurang banyak lah gitu untuk tingkat hasil telurnya maupun produksi yang dihasilkan per bulannya dari indukan-indukan kita. Ya, indukan-indukannya lagi mengeram, agak sedikit kurang jelas ya, agak gelap. Nah ini, jadi kurang lebih kalau untuk di kandang kami, untuk hasil pengeraman itu hampir setiap 2 hari sampai 4 hari sekali itu pasti ada yang mengeram, rekan-rekan. Jadi seminggu itu pasti ada 3 sampai 4 indukan itu yang mengerami, karena dia bersiklus ya, nggak serentak. Jadi sebenarnya yang bagus itu yang bersiklus, jadi untuk hasilnya yang kita dapatkan itu tidak ada putus. Jadi kalau langsung serentak, biasanya itu ketika indukan-indukan yang usianya sama, itu sering tuh mengalami masa serentak dalam bertelur. Nah biasanya itu kalau dalam satu periode selanjutnya kita tidak dapat hasil. Nah menurut saya sih ya sebenarnya sama aja, cuman kalau untuk perputaran siklus per minggunya itu ada yang menetas terus, ya lebih bagusnya kita menyiasati dengan usia indukan yang beragam. Jadi untuk mencegah namanya tingkat pergantian bulu yang secara mendadak serentak itu juga berpengaruh. Ini ya rekan-rekan. Jadi untuk telur yang ada di kandang kami ya, untuk masing-masing per petarangan itu jumlahnya di atas 15 butir. Kami memang sengaja targetkan seperti itu. Jadi tidak ada indukan yang cuma 10 butir, 11 butir, itu tidak ada. Nah, ini di lahan umbaran, ini pada di luar semua kan. Mereka ya tidak peduli dengan ransum pakan yang kami gunakan. Karena di sini memang kita ready stock, kita full. Ini adalah tempat pakan kami nih. Jadi ketika mulai habis di tempat makan ini, langsung kita tambah, begitu seterusnya. Dan untuk kendala di musim kemarau seperti ini ya, kalau di kandang kami ya di sumber air. Jadi di sumber air yang ada di kandang kami ini airnya yaitu yang mengakibatkan kami melakukan pembatasan dalam jumlah tempat pemandiannya. Jadi makanya sedikit keruh airnya, itu karena memang kami menahan-nahan untuk tingkat penggunaan air. Karena jika kami menggunakan full, nanti sumur yang kami gunakan ini jadi kami menggunakannya terbatas. Tapi nggak masalah, ini musim kemarau, jadi untuk kebersihan dan kesehatan juga pastinya akan lebih baik. Tapi kalau musim penghujan baru rekan-rekan. Kalau tempat pemandian itu jarang kita ganti, itu bisa bahaya. Jadi kalau untuk produksi jumbo yang ada di kandang kami, kemungkinan di sekitar 2 bulanan lagi ya, jumbo kami juga mulai berproduksi ya. Ini dia yang bakal jadi indukan-indukan jumbo di kandang kami. Ini total kurang lebih ada 24 ekor, entah 25 ekor, kurang lebihnya seperti itu. Dengan pejantannya 4, betinanya sekitar 20-an. Ini rekan-rekan untuk bakal indukan yang ada di kandang kami ini, usianya belum sampai 4 bulan, masih 3 bulan 20 harian gitu kurang lebih, belum genap 4 bulan. Kemungkinan di 2 bulanan lagi lah mereka ini bakal berproduksi dan menjadi regenerasi untuk siklus indukan-indukan. Nanti kedepannya memang di kandang kami untuk indukan-indukan semua bakal dari jumbo semua, dan untuk pejantan-pejantan juga dari jumbo. Jadi kami untuk
upgrade untuk sistem pedaging, jadi tetap kami semata-mata untuk meningkatkan nilai jual ya. Jadi seperti itu. Mungkin begitu saja nih rekan-rekan video singkat yang dapat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.